Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada waktu itu Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kamu hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi tentang dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil ini kita masih meneruskan mengenai sabda celaka yang dimulai sejak hari Senin yang lalu. Itu isinya sedang sabda celaka ini terus untuk mengatakan kepada ahli Taurat, orang Farisi, dan juga mau mengatakan mungkin untuk kita juga, karena seringkali Tuhan menyebutnya dengan sebutan orang-orang munafik, dan kita kadang-kala juga melakukan hal yang itu. Nah, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kadangkala orang itu mau sembunyi dari kesalahannya. Semua orang otomatis mau menyembunyikan kesalahannya. Bahkan dosa-dosanya pun itu mau kita sembunyikan. Dan cara menyembunyikan yang paling populer adalah mencari kambing hitam. Misalnya orang Yahudi dan orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, dia mengatakan bahwa nenek moyang kami yang istilahnya itu bukan kami yang membunuh nabi-nabi, tapi kami membangun makam-makam para nabi, berindah tugu untuk orang-orang saleh. Jika kami hidup di nenek moyang kami, tentu kami tidak akan membunuh mereka. Dan di situ kita bisa melihat bahwa dia mengatakan bahwa nenek moyang dia yang justru menjadi pembunuh nabi-nabi itu. Jadi dia sebetulnya mau untuk menyalahkan orang lain untuk membenarkan dirinya. Ini hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan yang nyata. Untuk supaya tampak diri baik, maka kadangkala orang membunuh orang lain. Bukan hanya menyalahkan, tapi seringkali membunuh orang lain, supaya orang lain tidak membocorkan kejelekan mereka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tampaknya hukuman itu untuk orang-orang yang membenarkan dirinya dan menyalahkan orang lain itu tetap makmur saja hidupnya dan tidak mengalami keburukan di dunia ini. Bahkan orang itu disanjung oleh orang lain juga, tetapi Tuhan membalasnya itu setelah orang mengalami kematian. Justru inilah yang seringkali tidak pernah dipikirkan orang lain. Kalau orang itu melakukan kejahatan, orang berpikir bahwa ini akan ada hukum tebar tuai, ya, tebar dan tuai. Orang sering atau dalam bahasa yang lain karma. Tetapi dalam pikiran kita, tebar tuai itu memang mulai dari perjanjian lama, tetapi pemikirannya bukan pemikiran yang serta-merta akan terjadi. Kenapa? Karena hukum tebar tuai itu sebetulnya mulai dari pikiran bahwa Tuhan itu memperlakukan orang yang meninggal itu sama semuanya, sehingga rahmat karunia juga diterima di dunia ini sebagai balasan atas kebaikan, atas takwa, atas kesucian yang sudah dilakukan di dunia ini, sehingga usianya juga diberi panjang. Nah,
Kita bisa melihat di situ pemikirannya, tapi sebetulnya orang lupa akan hidup setelah mati. Kalau hidup setelah mati sebagai balasan yang bukan kalau balasan karena orang melakukan kesalahan, tetapi sebagai hadiah karunia karena kita sudah taat kepada Allah. Maka kita juga seringkali lupa memikirkan itu. Nah, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita harus mulai memikirkan akan hal itu. Apakah kita sudah menyiapkan kehidupan setelah kematian? Kita jangan lalu mengatakan, oh Tuhan itu menghukum kami saat tinggal di dunia ini. Kami hidup tidak diberi kekayaan yang banyak. Kami hidup tidak diberi sukacita yang banyak, tetapi selalu duka cita, selalu hidup merana. Nah, sekarang kita mulai harus ingat bahwa ada reward, ada hadiah yang diberikan oleh Tuhan setelah kita mengalami kematian. Santa Monica melakukan hal itu dan dia mendapatkan hadiah setelah kematiannya. Hidupnya menderita sengsara karena pola anaknya. Dia mengikuti anaknya sampai ke Milano, ke Italia, dari Afrika, Aljazair itu, dan dia akhirnya meninggal. Dia tetap hidup dalam keadaan bagaimana dia mendoakan anaknya. Dalam mendoakan anaknya berarti tampak bahwa hidup Santa Monica ini selalu ada dalam keadaan menderita, seolah-olah hidup dalam keadaan celaka. Namun Tuhan itu membuat sesuatu yang luar biasa sebelum dia meninggal, yakni pertobatan anaknya Agustinus itu. Nah, kita tetap mempunyai harapan akan hal itu. Maka sekarang kita diajak untuk tetap bisa membangun harapan dalam hidup ini. Selamat merenung.